Ana ingin selalu mengingatkan dan tidak akan pernah bosan mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq atau salihal akhlaq. Aku tuh diutus hanya saja untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, perilaku-perilaku yang baik. Maka subhanallah, apabila ini menjadi salah satu target diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nih yang udah Islam perlu bertanya, apakah akhlak kita udah baik? Ingat, akhlak itu adalah sifatun rasikhatun fin nafs, sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang mengajak orang tersebut untuk melakukan perilaku, tindakan tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan. Udah jadi sesuatu yang naluri dari diri dia. Itu akhlak. Dan akhlak ini bisa bawaan lahir, pemberian ilahi, atau yang dihasilkan dari kerja keras seorang dan berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala minta agar dikasih akhlak. Ada yang lahir membawa sifat kikir, pelit, penakut, pemarah. Ada. Tapi jangan dibiarkan sifat tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki yang salah, untuk menyempurnakan yang kurang. Maka kita sekarang ngaji nih dalam rangka untuk memperbaiki akhlak kita. Kalau antum setelah sampai ke hadis nomor 554 ternyata tidak ada perubahan sikap di diri antum, kok kayaknya ana nggak ada manfaat yang ngaji ya, mungkin berhenti aja ngaji antum. Seharusnya ilmu itu membawa kepada rasa takut. Tapi kalau ternyata antum belajar nggak tambah takut sama Allah, perlu mengevaluasi diri. Apa yang salah dari diri anak? Mungkin niat anak, mungkin anak kurang fokus, mungkin anak ya kurang memohon sama Allah dan berdoa dalam menuntut ilmu. Seorang alim ulama mengatakan kunu du'atan wa antum shamitun. Jadilah kalian juru dakwah dalam kondisi kalian diam. Ditanya, "Kaif? Gimana orang bisa menjadi juru dakwah sedangkan dia tidak mengajak?" Qala bil akhlaq. Dengan akhlak kalian. Kunu du'atan wa antum shamitun. Jadilah kalian pendakwah sedangkan kalian diam, tidak ngomong. Orang tuh udah dapat pesan-pesan indah dari diri antum, antum belum berucap, belum ngomong, orang udah ngeliat, masya Allah. Sedangkan harapan kita dari masjid ini, keluar dari pintu masjid ini, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, walaupun mungkin ada keterbatasan dia untuk menyampaikan, dia nggak hafal hadisnya. Anda nggak hafal ayatnya Ustaz, tapi antum tetap harus berdakwah walaupun antum berdiam, tidak berbicara. Kita masuk ke bab masalah kibir, masalah kesombongan. Belum selesai. Sombong ini salah satu dosa yang menyebabkan iblis dilaknat dan dikeluarkan dari surga. Maka kita perlu mengkaji lebih dalam, dan pantas Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan banyak hadis, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berulang kali dalam berbagai kesempatan mengingatkan selalu masalah sombong. Hati-hati sama sombong. Nah, silahkan dibaca. Ahsanallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa li masyaikhihi wa li jami'il hadirin. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi Adabil Mufrad. Babul Kibr. Qala haddatsana Ali, qala haddatsana Sufyan,
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار. وقال سفيان أيضا اختصمت الجنة والنار. قالت النار يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. وقالت الجنة يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ثم قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكم ملؤها. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا الوليد بن جميع عن أبي سلامة بن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متهزقين ولا متماوتين وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهلياتهم فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا فقال حبب إلي الجمال وأعطيت ما حبب إيش عندك؟ حبب. أحسن الله إليكم. حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى حتى ما أحب ما أحب. أحسن الله إليكم. وأعطيت ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد. إما قال بشراك نعل وإما بشراك نعل. نعم. إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع أحمر الكبر ذاك. قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولاس تعلوهم نار الأنيار ويسقون من عصارات أهل النار طينة الخبال. Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan kesombongan, Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis. Dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ali berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ihtajjatin nar atau ihtajjatil jannah wan nar. Surga dan neraka ini bertikai. Berantem dengan lisan mereka, dengan pembicaraan mereka. Mungkin sebagian berpikir, mungkinkah itu terjadi? Neraka bisa berbicara, surga bisa berbicara? Mungkin. Kalau kita berbicara tentang kebesaran Allah Jalla Jalaluh, subhanallah, kulit kita kelak akan berbicara. Suatu hari Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabatnya. Beliau bercerita tentang seorang yang sedang mengembala kambing. Tahu-tahu datang serigala, menerkam salah satu kambingnya, dikejar sama orang ini, ditarik itu anak kambingnya atau kambing itu sampai terlepas dari serigala itu. Kemudian serigala itu berbicara sama orang ini, kaifa bika, gimana engkau nanti kalau tidak ada yang mengembalakan kambing kecuali aku nanti. Itu para sahabat berkata, adz-dzi'bu tatakallam, serigala bicara Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, iya, aku percaya. Dan Abu Bakar percaya, dan Umar percaya. Padahal di sana tidak ada Abu Bakar dan tidak ada Umar. Tapi Rasul SAW menjelaskan bagaimana seorang yang beriman kepada Allah, yakin dengan kebesaran Allah, bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu ala kulli syai'in qadir, maka mereka akan percaya. Dan kita percaya apabila hadisnya sahih, kita percaya. Mau nggak masuk akal,
buat kalian. Tapi buat kita, sesuatu yang tidak masuk akal kita mungkin karena keterbatasan akal kita. Tapi kalau melihat kepada kemampuan Allah, Allahu Akbar. Allah menciptakan Hawa nggak pakai bapak, nggak pakai ibu. Nah, atau ada bapaknya? Nggak ada. Tahu-tahu tercipta dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Wa qala Sufyan aidan, Sufyan gurunya Imam Bukhari, dia mengatakan dengan lafaz ikhtasamatil jannah wan nar. Kalau tadi saling berdialog, saling berhujjah. Kalau yang ini ikhtasamat, saling bertikai. Apa yang mereka bicarakan? Qalatin nar, neraka berkata kepada surga, membanggakan dirinya, mengatakan yalijunil jabbarun wa yalijunil mutakabbirun. Yang masuk ke tempatku itu orang-orang besar, yang masuk ke tempatku orang yang bertindak semena-mena. Jabbar jamaah disebutkan bahwasanya makna jabbar al-mamnu alladhi la yusalu ilaih, orang yang susah ditemuin, orang yang bertindak semena-mena. Susah kita mau ketemu orang ini karena perilaku dia. Adapun mutakabbir, kita tahu orang yang menyombongkan diri. Itu kata neraka. Wa qalatil jannah, sedangkan surga mengatakan yalijunid du'afa wa yalijunil fuqara. Yang masuk ke tempatku adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir. Para ulama menjelaskan bahwasa yang dimaksud dengan orang-orang yang lemah adalah al-mutawadhi'una minhum wal khadi'una lillahi bi'idlali anfusihim lahu. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan dirinya, tunduk kepada Allah dengan menghinakan dirinya untuk Allah. Memang dia makhluk, dia letakkan keningnya di bumi ini untuk Allah Jalla Jalal. Maka kalau kita lihat sholat ini jamaah mengajarkan kepada kita tawadhu, untuk tidak sombong. Jadi yang punya sifat buruk, bagaimana dia mengopeni atau mengobatin sifat buruknya itu? Kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Kalian minta tolong itu dengan sabar dan sholat. Di antara makna sabar adalah berpuasa kita, untuk menundukkan jiwa kita, dan sholat. Antum bisa lihat orang yang sholat, ketika dia berdiri, apa yang dia ucapkan? Dia menghadap kepada Allah sama rata dengan yang di sebelahnya, tanpa ada perbedaan. Mau yang di sebelahnya menteri, mau yang di sebelahnya pejabat, antum berdiri di sebelahnya dan antum tidak peduli sama dia. Mungkin dia peduli sama antum, antum enggak, ana mau sholat di sebelah antum, antum mau pindah, fadhal, enggak ada urusan. Bersama-sama kemudian dia mengatakan Allahu Akbar. Antum kecil, antum bukan siapa-siapa. Kemudian antum ruku. Kita tahu orang yang ruku ini menundukkan dirinya, merendahkan dirinya. Untuk siapa? Untuk Rabbul Alamin. Dia tahu ana ini nggak pantas untuk membanggakan diri ana. Sedangkan semua yang ada pada diri ana adalah pemberian ilahi. Maka yang pantas untuk tunduk kepadanya adalah Allah. Ruku antum. Kemudian antum berdiri, Sami Allahu liman hamidah, nama Allah lagi yang antum sebut, lalu antum mengatakan Allahu Akbar, dan antum letakkan kening antum di bumi. Itu yang masuk surga, ad-du'afa, yang mereka merendahkan dirinya, menghinakan dirinya lillahi ta'ala, tunduk kepada Allah Jalla Jalaluh. Awil mustad'afun minhum li faqrihim, atau orang-orang yang lemah karena kefakiran mereka. Mereka nggak punya apa-apa. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dan riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan lafaz famali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wasaqtuhum. Kenapa ya Allah, yang masuk ke tempatku ini adalah orang-orang yang lemah di antara mereka dan orang-orang yang jatuh di antara mereka, yang
yang manusia tidak peduli sama dia. Kita kadang-kadang bicara orang itu udah jatuh dari mata anak, udah nggak ada, harganya udah nggak ada. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan, ay al-muhtaqiruna bainahum as-saqituna min a'yunihim. Mereka adalah orang-orang yang terhina di antara mereka. Jadi orang-orang kalau melihat manusia ini, buat mereka nggak ada nilainya. Dan kita bisa melihat, jemaah, ada orang-orang yang memandang manusia-manusia yang taat kepada Allah itu orang-orang hina, orang-orang bodoh yang nggak paham tentang kenikmatan kehidupan dunia umpamanya. As-saqituna min a'yun, yang jatuh dari mata mereka, nggak ada nilainya buat mereka. Ini pandangan ini apabila dilihat dari sudut kebanyakan manusia. Di dunia orang ini terlihat rendah, nggak ada nilainya, nggak dihargain. Tapi indallah wa binisbah ila ma indallah hum ulama rufa'a'ud darajat. Tapi di sisi Allah ini orang-orang yang katanya penghuni, yang katanya surga, kok yang masuk aku tuh orang-orang yang lemah ya, kok orang-orang yang rendahan. Tapi disebutkan di sini mereka itu rendah dalam pandangan manusia, tapi di sisi Allah mereka orang-orang besar, orang-orang yang derajatnya tinggi. Lakinnahum binisbah ila ma inda anfusihim li'azamatillah indahum wa khudu'ihim lahu fi ghayatit tawadhu. Tapi orang-orang ini yang dianggap lemah oleh orang-orang besar, yang di sisi Allah mereka adalah orang-orang besar dan tinggi derajatnya, tapi di sisi mereka sendiri dia tahu diri bahwasanya aku nggak pantas untuk membanggakan diriku. Tadi Imam surat Maghrib membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillah yuzakki man yasha. Engkau melihat enggak kepada orang-orang yang sok suci menyucikan diri mereka, yang merasa dia orang paling baik, merasa orang paling ya besar, orang yang agung, orang terhormat, termulia. Balillah yuzakki man yasha. Tapi Allah menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Tetap kita jamaah dalam kondisi kita berbuat baik, kita harus merendahkan diri kita. Itu tawadhu sama Allah, husnudzan sama Allah, suudzan sama diri sendiri. Kemudian fawasahum bidza'f wassaqt, maka disebut sifat mereka adalah orang yang jatuh dari pandangan orang, orang yang tidak terlihat. Subhanallah. Di sini kemudian ketika perdebatan itu terjadi antara surga dan neraka, lalu Allah mengatakan untuk surga, anti rahmati, anti rahmati, kamu adalah rahmatku, kasih sayangku. Arhamu biki man asya, denganmu aku merahmati siapa yang aku kehendaki. Lihat jemaah, orang tuh masuk surga kadangkala amalannya dikit. Allahu Akbar. Antum bisa lihat bagaimana seorang wanita pelacur masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Dan antum bisa melihat seorang ustadz, seorang yang alim, seorang yang pandai membaca Al-Quranul Karim menjadi koreknya api neraka karena riya ketika dia beramal. Maka Allah mengatakan kepada surga, anti rahmati. Allahumma arhamna ya Rabb. Semoga kita termasuk yang Allah berkehendak memberikan rahmat buat kita dan masukkan kita ke dalam surga. Thumma qala lin-nar, kemudian Allah berkata kepada neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya, kamu adalah azabku yang aku mengazab denganmu siapa yang aku kehendaki. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa likulli wahidatin minkuma mil'uha. Kalian berdua akan penuh, dua-duanya akan penuh. Allah kelak akan berkata kepada neraka Jahannam,
Allah mengatakan, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Ketika Allah berkata kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Tapi neraka jahanam berkata, hal min mazid, apakah masih ada tambahan ya Allah yang bisa engkau masukkan ke sini? Wallahi jamaah, kita nggak boleh main-main dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh bersantai ria dalam kehidupan ini. Ketika Allah berulang kali mengingatkan kita dengan dahsyatnya azabnya. Ketika Rasulullah SAW berteriak di atas mimbar mengatakan, anzartukumun nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku peringatkan kalian, hati-hati sama neraka, hati-hati sama neraka kalian. Lalu kita bersantai ria. Maka semoga Allah membantu kita untuk melalui kehidupan ini dengan selamat. Barakallahu fikum. Di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ishaq. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Fadl. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Walid ibn Jami' dari Abu Salamah, dari Abdurrahman an Abi Salamah an Abdurrahman. Was-sahih an Abi Salamah ibn Abdurrahman. Nah, jadi ini yang sahih bukan an Abdurrahman. Indak ish an Abi Salamah bin Abdurrahman. Taib. Yang dalam nuskhahnya ditulis an Abi Salamah an Abdurrahman dibetulin. Yang sahih an Abi Salamah ibn Abdurrahman. Nah, dia mengatakan, lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutahazziqin wala mutamawitin. Dia sebutkan bahwa para sahabat Nabi itu bukan orang yang mutahazziq, ini mungkin ekstrim, yang kaku. Disebutkan makna mutahazziq ini mutaqabbidin wa mujtamin, orang yang apa, yang ngumpul, yang kaku lah orangnya. Dan di lafaz yang lainnya disebutkan munharifin, yang menyimpang. Wala mutamawitin. Mutamawit itu adalah orang yang tampak lemes, ya. Mereka bukan orang-orang yang kelihatannya orang lemas badannya, tubuhnya nggak kekar. Karena kita lihat ada orang-orang yang kelihatannya ya bukan orang-orang yang sehat. Sahabat Nabi nggak kayak gitu. Mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, tapi ibadah mereka tidak membuat mereka jadi orang yang lemah. Jangan sampai antum akhirnya mengatakan ketika kurus anak puasa Senin Kemis. Ustaz. Para sahabat Nabi nggak seperti itu. Mereka ahli ibadah, mereka zuhud, tapi tidak mempengaruhi tubuh mereka. Maka di sini disebutkan, wa kanu yatanashaduna asy-syi'ra fi majalisihim. Biasa mereka di majelis mereka saling menyenandungkan syair-syair. Kita tahu di adat Melayu itu ada puisi di antara mereka. Bahkan ana dengar kalau mereka melamar seseorang itu datang dengan membacakan bait-bait syair, ya. Kemudian dibalas pantun pada mereka. Kalau dulu syair dibalas syair, mereka saling menyebutkan syair-syair di majelis-majelis mereka. Wa yadhkuruna amra jahiliyatihim. Kadang-kadang mereka mengingat masa jahiliyah mereka. Mengingat masa jahiliyah bukan untuk bangga dengan dosa-dosa masa jahiliyah, tapi untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada mereka. Maka perlu dibedakan.
Ketika seorang bercerita tentang masa lalu dia yang penuh dengan dosa, kalau cerita dia sebagai kebanggaan dengan dosa-dosa dia, tutupi dosa tersebut. Tapi tatkala dia bercerita tentang masa jahiliyah untuk menceritakan nikmat Allah Jalla Jalaluh, itu terjadi seperti yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika berjumpa dengan Raja Najasyi di Habasyah. Ketika datang kepada Raja Najasyi, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua utusan orang-orang Quraisy, untuk membawa pulang para sahabat yang hijrah. Apa kata Ja'far bin Abi Thalib? Kunna ahla jahiliyatin na'budul asnam. Kita ini dulu orang-orang jahiliyah. Kita nyembah patung, kita nyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kita makan bangkai. Wa na'til fawahish, kita melakukan kekejian. Wa naqta'ul arham, kita memutuskan tali silaturahim. Wa nusi'ul jiwar, kita berbuat buruk dengan tetangga kita. Wa ya'kulul qawiyyu minna dha'ifa minna, yang kuat makan yang lemah. Kemudian Allah utus kepada kami Rasul, utusannya yang kita tahu tentang dia. Kemudian dia mengajak kita an la nusyrika billahi syai'a, agar kita tidak melakukan perbuatan syirik, agar kita beribadah. Semua jemaah. Kalau antum lihat, subhanallah, Rib'i bin Amir ketika dia bertemu dengan Rustum, raja Persia, ketika perang Qadisiyah kalau nggak salah, dia itu orangnya pendek. Dia berangkat, dia bawa tombaknya yang pendek juga. Kemudian dia bawa pedangnya. Pedangnya Rib'i ini nggak ada sarung pedangnya, dibungkus sama kain. Sedangkan dulu kan orang berbangga-banggaan dengan sarung pedangnya, bertahtakan emas atau apa. Rib'i nggak, dibungkus kain. Mereka orang yang, tapi kalau sudah perang jangan ditanya mereka. Itu para sahabat Nabi. Artinya mereka bukan orang-orang, ini babnya bab kibir. Ya, mereka orang yang santai, orang yang jamaah. Yang mereka saling membacakan syair di antara mereka, lempar-lemparan apa? Lempar-lemparan semangka. Jadi bukan berarti ketika lempar-lemparan semangka, antum haibahnya turun kok lempar-lemparan semangka. Nggak ada mereka. Ada kan yang jaim biasanya orang jamaah, jaga image, nggak mau kumpul sama nggak afwan. Bukan kelasnya anak kumpul kan antum. Enggak, sahabat Nabi itu masya Allah di antara mereka. Taib. Kemudian di sini di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan haddatsana Muhammad bin al-Musanna, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin al-Musanna. Qala haddatsana Abdul Wahhab, telah mengajarkan kepada kami Abdul Wahhab, dia berkata haddatsana Hisham dari Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki datang menjumpai Nabi SAW. Ada perselisihan pendapat di antara para ulama ketika menyebutkan siapa nih orang ini yang datang namanya. Kan para sahabat tahu orang ini namanya. Ada yang mengatakan namanya Malik ibn Murarah Ar-Rahawi, ada yang mengatakan Abu Raihanah Syam'un, ada yang mengatakan Rabi'ah bin Amir, ada yang mengatakan Sawad bin Amr, ada yang mengatakan Mu'ad, wakil Abdullah bin Amr bin As. Tapi itu tidak terlalu penting buat kita. Siapa orang ini, lakonnya ini nggak perlu kita gali siapa dia. Yang jelas orang itu dilihat sama para sahabat Nabi, dan dia bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan wa kana jamilan, orang ini tampan jamaah, ganteng orang ini. Disebutkan ada sahabat yang meriwayatkan Abu Hurairah mengatakan kana jamilan, bukan orang biasa-biasa. Bukan kayak kita, kayak antum ini ya, man. Ini di antara para sahabat Nabi yang ganteng-ganteng disebut ganteng dia. Siapa sahabat Nabi yang ganteng? Siapa? Hasan bin Ali, Husain bin Ali, yang wajahnya mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Di antara sahabat Nabi yang ganteng Jarir bin Abdullah al-Bajali, yang di wajahnya ada usapan malaikat. Allahu akbar. Nih, orang ini ganteng, lalu dia mengatakan faqala hubbiba ilayyal jamal,
Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicintakan kepada aku keindahan. Aku ni suka yang indah-indah. Dia cerita sama Nabi SAW. Ini jamaah pertanyaan yang muncul dari seorang yang takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia mau bertanya tentang urusan agama dia. Dia punya nafsu di dirinya yang cinta dengan keindahan. Wa u'titu ma, dan engkau melihat yang apa yang Allah berikan kepadaku. Artinya dia tahu dirinya tampan dan dia mengatakan kepada Nabi SAW, engkau lihat yang Allah berikan kepada aku. Wajahnya tampan, bajunya bagus, mungkin cincinnya juga indah. Pokoknya lihat yang Allah berikan kepadaku wahai Rasul SAW. Dia bukan sedang berbangga diri, tapi ada satu yang mengganjal di hati dia, yang dia ingin tahu dari Nabi SAW hukumnya. Hatta ma uhib an yafuqani ahad, sampai aku nggak ingin ada orang lain yang mengalahkanku dalam keindahan. Lihat jemaah, pakai baju nggak ingin bajunya ada orang lain yang mengalahkan. Dilihat mereknya apa? Aduh, 70.000 lah. Punya ana 400, Masya Allah. Lihat ada orang yang pakai baju harganya 2 juta, Allahu Akbar. Besok dia beli 2,5 juta. Artinya dikatakan dia ini hatta ma uhib, sampai akhirnya gara-gara kecintaanku kepada keindahan itu, aku nggak ingin ada orang yang mengalahkanku dalam keindahan itu. Imma qala bi syiraki na'lin, atau dia berkata dalam urusan tali sepatu dia nggak ingin orang lain tali sepatunya, tali sandalnya lebih bagus dari tali sandal dia aja. Wa imma qala bi syis'i ahmar, atau dengan talinya sandal, syis itu syirak, sama yang buat naruh jempol kita sama tunjuk kita, yang warnanya merah. Lalu al-kibr dzak, apakah itu termasuk sombong ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Artinya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sombong, dia akan tinggalkan. Dia sedang menanyakan gimana nih? Antum bisa lihat jemaah, ada orang-orang yang memang Masya Allah beli cincin. Berapa harga cincinnya? Allahu Akbar, enggak mahal loh Ustaz. 30 apa? 30 juta. Allahu Akbar. Kita punya motor 12 juta, ini cincinnya aja 30 juta. Subhanallah. Antum lihat ada orang-orang yang beli mobil Masya Allah, mobilnya indah, kalau jalan di jalan raya semua mata memandang dia. Ada yang motornya, masuk motor dilihat, Allahu Akbar, ini yang 1 M300 susah. Ana pernah tanya sama satu orang jemaah, ana pikir harga motornya 300. Bang, berapa harganya bang? Yang ini Ustaz enggak terlalu mahal yang Ustaz. Ini 1,2 yang ini. Yang itu mahal. Berapa? 2,3. Allahu Akbar. Tapi ada orang yang ingin seperti itu jamaah. Apakah ini masuk sombong? Orang beli mobil harga 3 miliar. Padahal cukup buat 2 orang jamaah. Yang naik cuma 2 orang. Antum kalau ana berpikir kayaknya kurang waras ini. 3 miliar cukup 2 orang. Ahsan, 3 miliar beli bus cukup buat 40 orang. Kan kalau orang berpikir seperti itu. Tapi dia punya keinginan beda jamaah. Seperti yang dikatakan ini, dicintakan kepada dia itu keindahan. Dia nggak ingin orang lain lebih bagus dari dia, pakaiannya, sandalnya, kendaraannya, atau apanya. Dia tanya, mengatakan al-kibr dzak, apakah itu masuk sombong ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Nabi? La, tidak. Selesai jamaah. Ini jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum melihat orang pakai mobil bagus, lebih bagus dari yang lainnya, antum jangan suudzon. Ini yang sombong datang lagi. Tiap hari gonta-ganti mobil ke sini, gonta-ganti motor. Lah, itu bukan sombong. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya dan beliau mengatakan la. Antum ngomong apa sekarang? Ini jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjelaskan, walakin man bataral haq wa qamatan nas. Tapi yang dimaksud dengan sombong itu orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi urusannya bukan penampilan jamaah. Sombong itu bukan kaitannya seperti itu.